Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Prihartini dari kelas PIC. Di sini saya akan menyampaikan materi berjudul Populasi dan Sampel yang saya ambil dari buku Sugiono cetakan 23 tahun 2016. Langsung saja pengertian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel. Teknik sampel adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampling. Jenis-jenis sampel. Dalam probability sampling, jenis-jenis sampel ada 4, yaitu 1. Simple random sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Dan yang terakhir, cluster sampling atau area sampling. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple karena sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir, area sampling. Teknik sampling di daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Unsur menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam non-probability sampling, jenis-jenis sampel ada 6, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan 100.
Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, di sini sampelnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk itu, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contohnya, akan melakukan penelitian tentang pendapatan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Nah, misalkan jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Jadi, bila pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan 100 orang, maka kuota yang akan jadi sampel adalah 100 orang, tidak boleh kurang. Yang ketiga yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan. Maka, sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah. Maka, sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Selanjutnya, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Teknik pengambilan sampel ditunjuk pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.